Sampai Nabi pun yang pertama bertanya, Jibril, ma hadhihi raihah. Mohon maaf Jibril, ieu seungit naon? Teu biasana seungit di Karamat, seungit di toko minyak henteu kieu, ieu seungit-seungit teh Jibril. Jawaban malaikat Jibril, hadhihi raihatu masyitati binta Fir'aun. Ini adalah wanita tukang sisir putri Fir'aun. Ngan teu kanyahoan ngaranna disebut bae Masitoh. Padahal Masitoh tun wong wadon kang nyisiri. Awewe tukang nyisiran ngan teu nyaho ngaranna jadi Masitoh. Ngesingkat bae ieu seungitna Siti Masitoh, suami dan anak-anaknya. Subhanallah. Malaikat Jibril ketika menceritakan Thaibah singkat, menceritakan Sajarati Musa singkat, begitu pula dengan Turi Sina Baitul Lahmin singkat, tapi tentang kejadian Masitoh dari A sampai Z diceritakan oleh Jibril kepada Nabi. Ada apa rahasia di balik luasnya ini? Baik, kita kaji, semoga menjadi penambah semangat kuat iman kita. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Masitoh adalah salah seorang dayang kerja di istana Fir'aun, khusus tukang menyisiri, mendandani putri Fir'aun. Fir'aun raja durjana, raja zalim, bahkan dia sampai mengaku Tuhan. Pada satu saat Masitoh sedang menyisiri putri Fir'aun, sisirnya itu jatuh. Begitu jatuh, wanita sholihat memulai kebaikan dengan membaca Bismillah ta'isa Fir'aun, dengan menyebut nama Allah, rugilah Fir'aun. Ucapan Siti Masitoh Bismillah dengan menyebut nama Allah terdengar oleh putri Fir'aun. Berbaliklah putri Fir'aun bertanya, awalaki Rabbun ghairu abi? Hai Masitoh, emang lu punya Tuhan selain bapakku? Masitoh, emang maneh boga bapa pangeran selain ti bapak ai? Putri Firaun tidak tahu Allah, dia hanya tahu bahwa bapaknya itu Tuhan. Ayat Tuhan boga anak. Hantu lain Tuhan. Betul? Pertanyaan putri Firaun ke Siti Masitoh, apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Ini dijawab, iya, berbahaya, resikonya nyawa. Tidak dijawab, munafik. Wanita yang kuat imannya, kuat keyakinannya, siap membela imannya, akhirnya dia katakan, naam, iya, aku punya Tuhan. Sampai-sampai itu putri Fir'aun mengatakan, afa ukhbiru bidzalika? Bagaimana kalau aku ceritakan, informasikan, laporkan kejadian ini kepada bapakku? Kau bertanggung jawab Masitoh? Apa Siti Masitoh? Jangan takut, enggak. Apa Siti Masitoh? Naam, silahkan, katuran, mangga. Ini mengandung resiko. Fir'aun itu jahat, Fir'aun itu durjana, tapi demi iman Siti Masitoh menyampaikan, silahkan. Singkat cerita, putrinya datang kepada bapaknya, menyampaikan kejadian bapak. Ternyata dayang-dayang yang biasa menyisiriku, dia telah tidak menuhankan kepada selain bapak, dia punya Tuhan selain bapak. Fir'aun marah, dipanggillah Masitoh, dan Masitoh punya suami, 2 anak yang sudah lumayan gede dan 1 yang masih kecil, yang masih menyusui. Dipanggillah mereka ke istana, diinterogasi, bahasa nama di BAP. Ainu bener dipanggil, di penjara, ainu salah diantar baik, percis zaman kiwari di zaman Jokowi. Bener tak? Ini di zaman Pak Jokowi, Masya Allah, si Ahok jelas-jelas menista Quran, betul? Si Ahok jelas-jelas menghina Al-Maidah ayat 21, betul? Bahkan ulama dihina, betul? Tapi sampai terdakwa sidang ke-11 kali can di penjara kiai kuari ditangkepan
Adil apa dolim? Adil apa dolim? Tunggu adab Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dikumpulkan sama Firaun, masih Pak, awalaki rabbun ghairi, apa kau punya Tuhan selain aku? Pertanyaan yang sangat berbahaya dijawab dengan jujur. Bahaya apa tidak? Begitu ditanya, apa jawaban Masita? Dengan istiqomah, dengan konsisten Masita menjawab, na'am, Rabbi wa rabbukallah. Ya Fir'aun, Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tuhanku dan Tuhan kamu Allah. Fir'aun marah, ambak nyedak, marah. Kalau begitu masih toh bagus apa tidak? Hebat apa tidak? Kuat apa tidak? Padahal resikonya hilang keluar. Orang Cimande demi agama Allah siap korbankan nyawa? Siap korbankan harta? Takbir. Begitu tah iman. Bila ia kakak daratan bupati ke kabupaten cium tangan bolak-balik. Ngejejak bae. Udah nage bupati nu cium tangan ka ulama. Bupati nu cium tangan ka kiai, ulah kiai cium tangan ka pejabat. Betul? Insyaallah di Cimande mah istiqomah kabeh. Amin. Ya rabbal alamin. Sekalipun marah, Fir'aun tetap menjaga dulu. Sebelum Fir'aun membunuh, dicoba oleh Fir'aun dengan mulai rayuan. Dirayu dulu. Itu memang tahapan-tahapan. Ketika Kiai Habib yang istiqomah, yang teguh pendiriannya membela syariat Allah, pertama mereka akan ditawar. Setelah ditawar tidak berhasil, mereka akan difitnah. Setelah fitnah tidak berhasil, mereka akan diteror, ditakut-takuti, diintimidasi, bahkan sampai pembunuhan. Betul apa tidak? Itu sudah sunnatullah, sudah menjadi sunnah Allah bagi para pewaris para nabi. Fir'aun mencoba merayu Masito. Masito, berapa gaji kamu? Berapa yang kau inginkan? Kedudukanmu akan diangkat. Kembalilah Masito, yakinkan aku sebagai Tuhanmu, jangan ada Tuhan selain aku. Dirayu ke Fir'aun, gaji dinaikkan, fasilitas mewah, asal daek ngayakinkan Fir'aun sebagai Tuhan. Apa Masito umuhun Pak, ai gaji naik masih ya? Begitu tidak? Tidak. Ustaz, Kiai, kalian yang sekarang menjadi mati-matian bela Ahok sampai mengeluarkan dalil bahwa boleh umat Islam memilih orang pemimpin kafir, segera sadar, segera insaf, segera tobat. Ketika ente dikubur di hari kiamat, apa Ahok bisa membela? Memang kumaha hukumna Kiai? Hukumna Ustadz Kiai Habib siapapun dia yang berfatwa bahwa umat Islam boleh memilih pemimpin kafir, jelas-jelas hukumnya munafik. Hukumnya apa? Munafik kelas berat. Boleh kita sampaikan ayatnya di dalam surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Surat apa? Ayat 138 dan 130. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Allahu a'lam. Basyir,
perintah Allah kepada Nabi. Basir ya akhbir ya Muhammad, basir ya asrafal khalqi, basir ya akramal khalqi, basir ya asrafar rusul. Kabarkan wahai manusia paling mulia, kabarkan wahai nabi paling utama, kabarkan wahai manusia paling sempurna, kabarkan wahai Nabi Muhammad. Kabarkan al-munafiqin kepada orang-orang munafik. Sampaikan kepada orang munafik bi anna lahum adaban alima. Sesungguhnya untuk orang-orang munafik itu adaban alima, siksaan yang menyakitkan, siksaan yang sangat dahsyat, yaitu api neraka. Na'udzubillah. Siapa yang dimaksud munafik dalam ayat ini? Ustadz Kiai anu kali hukum ngaji dia tafsir Jalalain, ngaji dia tafsir Munir, ngaji dia tafsir Al-Jami, ulah ngabulak-bulak hukum Allah. Yang dimaksud al-munafiqin di dalam ayat itu bukan sekadar manusia yang dusta biasa, tapi alladzina yattakhidun. Maka al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti beliau menyatakan qaulu alladzina badalun aw na'tun min qaulihi ta'ala al-munafiqin. Alladzina yattakhidun itu badal daripada al-munafiqin, sifat daripada al-munafiqin. Artinya apa? Yang dimaksud munafik dalam ayat ini bukan sekadar hanya berbohong biasa. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya. Orang-orang yang mengaku beragama Islam, orang-orang yang mengaku beriman, menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, pelindung, teman setia, pemimpin min dunil mukminin, dengan menyampingkan orang yang beriman. Artinya apa? Masih ada orang yang beriman, masih ada orang yang beriman untuk menjadikan pelindung, untuk menjadikan teman setia, untuk menjadikan pemimpin, tapi dia malah memilih orang kafir. Itu namanya apa? Itu apa namanya? Firman siapa? Kalam siapa? Allah yang menyatakan. Mentak ngaji dunia, ngaji Arabia dia kehula ing takake anu ngobrol hukum di Jakarta. Hayang ing kapangi tepat jeung kieu model kitu. Aing lain sombong, tapi lamun geus kiai geblek aing wani casak tahu itu. Tangkorakna salah berani, komo aing bela bener pae geus siap. Betul. Urang Cimande satari kolot ya bantu aing. Siap. Henek aing. Geus jelas. Saya Jalaluddin Suyuti dina tafsir ditinggali kukula lain Jalalain bae, lain Sol bae, tafsir Munir sarua. Al-Jamili akan kuruturi sarwa, tafsir Bahrul Ulum yang ambil sarwa kabar kari sarwa, tafsir Al-Fatihul Ghaib Imam Parulun sarwa, sampai tafsir Hadaikul Rai wa Raihan sama. Qauluhu alladzina yattakhidun badalun aw na'tun. Artinya yang dimaksud munafik dalam ayat ini orang-orang yang menjadikan kafir sebagai pemimpin. Kenapa sih mereka yang banyak tokoh ketua ormas profesor doktor mati-matian? Bahkan akhirnya mereka banyak yang memfitnah Habib Rizik, memfitnah ulama besar kita, guru kita yang ilmunya dahsyat luar biasa dan istiqomah luar biasa. Saya tahu betul beliau ditawar 1 triliun pun dia tidak mau. Bukan 1 miliar, 1 triliun. Yang penting jangan urusan ini. Tidak mau. Kedatang kakek Serok, ya duit 100 juta, rumah sakit hiji diterima, ahlan wasalan. Kiai munafik. Kenapa itu orang-orang mukmin yang ngaku beriman tapi mendukung pemimpin kafir? Kenapa? Ternyata jawabannya sudah disiapkan oleh Allah di ayat selanjutnya. Ayabataguna idahumul izzah. Subhanallah. Hamzah istifham di dalam lapat ayat tawun bukan pertanyaan biasa. Ini bukan. Orang-orang munafik yang menjadikan kafir sebagai pemimpin, mendukung pemimpin kafir, padahal masih ada orang iman yang baik. Mereka dicap sebagai munafik. Kenapa? Karena mereka mengira, dugaan, persepsi, sangkaan mereka orang kafir ini kuat duitnya,
Nanti kalau menang lumayan proposal cair. Allah tolak sangka buruk mereka, sangka salah mereka, persepsi mereka, dugaan mereka. Ayat taguna indahumul izzah ay la yajiduna indahumul izzah wal quwwata wal ghalabah. Mereka tidak akan menemukan kekuatan, kemenangan dan keagungan di sisi orang kafir. Sebab yang kuat, yang agung, fa innal izzata lillahi jami'an. Yang agung, yang kuat, yang menang itu Allah jami'an. Ay fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin Suyuti menjelaskan wala yanaluha illa awliya'u, dan tidak akan meraih kemuliaan dunia dan akhirat kecuali wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Udah langsung wali Allah. Oh, bisa hebat lain manuk namanya. Oh, wali Allah mana bisa numpang dina cai lauk bisa. Yang disebut wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kekasih Allah itu orang-orang beriman dan betul-betul bertakwa. Kita kekasih Allah, amin ya Rabbal. Siapa yang agung? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa Allah? Siapa kitabullah? Siapa Rasulullah? Siapa ulama Allah? Takbir. Jangan ikutin kiai-kiai macam begitu. Itu kiai-kiai fulus semua, kiai-kiai yang mencari jabatan dan amplop semua. Ketahuan atau tidak ya. Sekali lagi jelas qauluhu alladzina yattakhidun badalun aw naktun. Artinya apa? Yang dimaksud hakikat munafik dalam ayat ini adalah orang-orang Islam yang menjadikan kafir sebagai pemimpin. Oh, ayo ngomong kiai eta mah ayat Quran masih umum. Kan orang mah ahlu sunnah wal jamaah ulah langsung tina Quran. Jawab jangan. Hayang kitab naon sih aja kurang. Nah ayo hayang kitab naon. Urang ahlu sunnah jamaah jawab ayo pakai orang standar Johar Tauhid. Cekna Johar Tauhid wa wajibun nasbu imami adli bi syar'i fa lam la bi hukmil adli. Wajib umat Islam memilih mendukung pemimpin adil menurut hukum syariat Islam, bukan menurut hukum akal. Memang syariat Islam mewajibkan kepada kita untuk memilih mendirikan pemimpin adil, pemimpin adil. Lalu dari kalimat pemimpin adil ada syaratnya. Lihat di dalam Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid. Yang dimaksud adil di sini 5 syarat. Pertama, ayyakuna musliman. 1, dia harus beragama ini syarat, bukan rukun, syarat. Bisa dia dikatakan adil, syaratnya dia harus beragama Pertanyaannya bagaimana kalau bukan Islam? Dijawab ke ulama istiayakeun, tinggal maca dia. Maka yang tak kayak gitu. Para yasihul kafiru li annal kafiru la yura'i maslahatal muslimin. Tidak sah orang kafir memimpin umat Islam karena orang kafir tidak akan pernah bisa menjaga memelihara kemaslahatan umat Islam. Oh cenah si Ahok mereka berangkatkeun umroh, batur di umrohkeun tangkorak naterae. Munafik apa tidak? Oh cenah mereka bangunkeun masjid, enggak bangunkeun masjid di lain duit dia, duit negara, betul? Dari dia nginkeun masjid teu daek asup ka masjid, betul? Kusebab can syarat adil aya 5. Hiji, beragama Islam. 2, kudu balai. 3, kudu berakal. 4, kudu merdeka. 5, adamul fiski, teu meunang pasek. Geus jelas Qur'annya, geus jelas hadisnya, geus jelas ijma ulamana, masih teu ngadenge keneh. Khatamallahu ala sam'ihim wa ala qulubihim wa ala absarihim ghishawah. Kalau Quran saja sudah tidak masuk di dalam hatimu, hadis saja sudah tidak masuk di dalam hatimu, kamu omongan aing ngaji Qurtubi mual asup ke tangkorak dia. Benar? Betul. Sekali lagi, umat Islam mendukung memilih pemimpin kafir boleh apa haram? Boleh apa haram? Saudara, mulai hari ini sudah ada himbauan tadi. Jam 10, jam setengah 10 tadi saya terima dari Imam Besar Idrosi.
ingatkan partai-partai pendukung si Ahok, nanti pada pemilu umat Islam haram mendukung partai yang mendukung penista agama. Siap taat ulama? Ya. Takbir. Berikan sanksi sosial. Cenah kiai kumaha eta mah jatah mukuri. Urusan amplop deh bae. Urusan ketika bertentangan idza ta'aradu amrud dini wa umurul masalihid dunyawiyah, kalau bertentangan, kontroversi, bertolak belakang antara urusan agama dengan urusan dunia, maka harus prioritaskan, utamakan, pilih agama. Siap? Siap utamakan agama? Bahwa Islam menyatakan umat Islam haram mendukung pemilih kafir, betul apa tidak? Calon lurah, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, tetap tidak boleh bagi umat Islam menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya, betul apa tidak? Siap taat? Siap takwa kepada Allah, taat kepada Rasulullah, siap berjuang bersama ulama istiqomah. Takbir. Singkat cerita Siti Masih, cenahan lo Siti Masih teh, tapi capek. Terus cukup sakiwenya diteruskan lah canangkeun ku Ki Hamdan jeung ku Ki Hasan jeung anak-anak kula loba di Cimande. Mudah-mudahan si manfaat ilmu nasadayana, si berkah ilmu nasadayana, amin ya rabbal alamin. Saudara, ketika itu Siti Masitoh dirayu, tidak mempan. Akhirnya Fir'aun mengeluarkan ancaman. Apa kata Fir'aun? Kalau kamu tidak mau kembali, kamu dan keluargamu tidak mau kembali menyembah aku, meninggalkan Tuhanmu, meninggalkan agamaku, kamu, suamimu, putra-putramu akan aku bunuh, kata Fir'aun. Bu, iya ancaman anu luar biasa. Coba orang, lamun sampai diri orang, ibu rek dipencit, bapak rek dipencit, anak rek dipencit, wajib kudu ngadukung Ahok. Kira-kira kumaha teh tidak? Lah laju nama demi nyawa nyelamatkan pilih Ahok bae. Ayo gitu ya loba boro-boro kudu dipencit, kakak dibere duit tinggal goler. Bener tak? Ingin seperti Masitoh? Ingin imannya kuat seperti Masitoh? Betul? Mari kita lanjutkan. Apa kata Masitoh? Begitu diancam oleh Firaun, kamu, suamimu, putramu dan bayimu akan aku bunuh. Apa takut? Jawaban Masitoh, ihsanan minka. Terima kasih kebaikanmu. Waduh, terima kasih kebaikanmu yang telah menggaji selama ini, dan sekarang kamu mau membunuhku. In qataltana, jika kau betul-betul membuktikan membunuh kami, aku hanya minta satu, kuburkan kami dalam satu kuburan. Itu hanya permintaannya, kuburkan kami dalam satu. Enggak. Silahkan lakukan apa yang kau rencanakan, silahkan ancaman membunuh buktikan, tapi hanya satu aku minta, kuburkan kami dalam satu kuburan. Hebat tidak Siti Masitoh? Bela agama hebat tidak? Siap mati bela agama? Takbir. Sebab naon sih jangan bela agama gitu, memodal bae. Kadang-kadang di luhur jablay atau bae. Betul? Akhirnya jawab Fir'aun, baik, zakalaka bima alaik, silahkan akan aku ikuti. Akhirnya itu si Fir'aun durjana dolim memerintahkan pas pampresnya al-gojo-nya, kapolri-kapolrinya dikumpulkan. Siapkan kuali. Terang kuali. Naon? Kencung gudeg. Kenceng. Beri minyak. Digoreng. Minyak mendidih. Pertama suami Masitoh diceburkan ke dalam kuali. Inna lillahi. Tutung Siti Masitoh ningalikeun. Seorang wanita melihat suaminya sudah digoreng. Apa mundur dari mana? Oh, udahlah demi keselamatan iman. Kalau begitu, Pak Awan maaf. Siap dong? Enggak. Hebat tidak Masitoh? Bagus tidak Masitoh? Siap jadi Masitoh? Takbir.
Sengaja saya memperkuat keimanan supaya ulah boga cimande ongkoh ngabel agama teh jeung naon dia. Betul? Apa masih terus bergetar? Tidak. Akhirnya dua anak laki-lakinya yang sudah gede diceburkan lagi ke dalam kuali dengan mendidihnya minyak. Inna lillahi. Fir'aun kejam tidak? Jahat tidak? Membela kebenaran dihajar oleh Fir'aun. Sekarang ada Fir'aun di Indonesia. Betul apa tidak? Ada Fir'aun modern di Indonesia. Betul apa tidak? Penista agama dibiarkan, ulama di penjara. Fir'aun bukan? Fir'aun bukan? Fir'aun modern. Karena Fir'aun baheula bisa bahasa Inggris, Fir'aun ada benar. Eno bisa use speaking English? No. Bisa gitu-gitu nah. Suami sudah meninggal, dua anak yang gede udah meninggal, yang tersisa hanya Masitoh dan bayi yang sedang menyusui. Disitulah Masitoh pada saat suaminya, dua putranya digoreng tidak berubah. Namun ketika sang bayi ini, hanya yang tersisa Masitoh dan sang bayi, manusiawi, seorang ibu pasti cinta dan kasih sayang kepada putranya melebihi daripada suaminya. Betul? Kadang-kadang anak cerik ngising tipeting, ibu-ibu nama hudang, bapak nama leres bro, leres bro. Mantap eta anak hormat ka indung tilu lipat ka bapak, ku sebab luar biasa jasa ibu. Leres. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hadirin rahimakumullah. Tulah sekarang disangkeun buta ganti. Mudah-mudahan sekarang sing barokah, sing manfaat dunia akhirat, sing gede rezekina, sing benang pematikan anu soleha. Amin ya robbal alamin. Itu aja yang kiai mangga didoakeun, tapi jangan jablay moal. Terus yang tersisa Masitoh dan bayi. Akhirnya Masitoh, masih karunya amat anak ayah dalam keadaan bimbang, Allah memberi keajaiban. Sang bayi langsung berbicara, ya ummah qa'i wala tataqasi fa innaki alal. Bayi ujuk-ujuk bisa ngomong, orok ujuk-ujuk bisa. Hati-hati lah mengorok Banten lain deh, orok menes atau beki sambal. Kamu nasi arok atau kamu udah kumisan orok menurut. Eta orok menes di Banten itu. Kamu nasi arok atau orangnya nasi sincuan menurut arok. Terus lanjut satu gitu. Si bayi langsung seketika, ya ummah, hei ibu, koi ceburkan dirimu ke dalam kuali. Wala tataqasi, jangan mundur selangkah pun ibu. Fa innaki ala haq, sesungguhnya ibu beratas di dalam kebenaran. Ibu yang sedang bimbang, ibu yang sedang ragu mendengar keajaiban sang putra ngomong, semakin mantap bahwa dia berada dalam kebenaran. Lebih baik mati daripada harus murtad. Bagus tidak? Hebat tidak? Maka orang Cimande, umat Islam, mari kita bela keimanan sekalipun taruhannya nyawa kita. Betul? Jangan pun hanya penjara, jangan pun hanya ancaman, jangan pun hanya pembunuhan. Mati bersimbah darah, digoreng di atas kuali demi membela iman. Siap? Takbir. Itu daripada Isra Mi'raj kita harus meningkatkan iman dan takwa. Semoga kita kuat seperti Masitoh. Amin. Ya Rabbal alamin. Singkat biasa. Sampai Nabi pun yang pertama bertanya, Jibril, ma hadhir raihah. Mohon maaf Jibril, ieu seungit naon? Teu biasana seungit di karamat, seungit di toko minyak henteu kieu, ieu seungit-seungit teh Jibril. Jawaban malaikat Jibril, hadhihi raihatu Masyitati binta Fir'aun. Ini adalah wanita tukang sisir putri Fir'aun. Ngan teu kanyahoan ngaranna disebut bae Masitoh. Padahal Masitoh pun wong wadon kang nyisiri.
awewe tukang nyisir